Pemirsa Hotshot SCTV, perkara perceraian orang tua seringkali berimbas kepada anak-anak. Tak terkecuali di kalangan selebriti. Sejumlah selebriti pun pernah mengalami pahitnya efek perceraian orang tuanya saat mereka masih berusia dini alias masih kecil. Seperti halnya yang dialami selebriti dan juga mantan pebasket nasional Denny Sumargo. Perceraian orang tuanya saat Denny masih belia membuat Denny kurang merasakan kehangatan dan kasih sayang orang tuanya, bahkan sejak ia dilahirkan. Denny pun mengenang masa kecilnya yang sering ditinggal ibunda tercintanya karena harus pergi bekerja mencari nafkah untuk menyambung hidup. Akibatnya, Denny seringkali dititipkan ke orang lain, bahkan di panti asuhan. Kondisi masa kecil demikian, diakui Denny membuat dirinya tidak begitu dekat dengan ibundanya sejak kecil. Bahkan lebih pahit lagi, Denny rasakan ketika ia mengenang kisah ibundanya yang harus berutang lantaran tidak punya uang untuk biaya persalinannya di rumah sakit. Lebih miris lagi, yang juga baru diketahui Denny belakangan bahwa karena perceraian, ibundanya sempat berencana menggugurkan Denny dalam kandungan dengan usia baru 2 bulan. Saya ini udah jalanin banyak hal. Dari saya kecil, dari saya dititip-titip di rumah orang. Demi mama saya bisa kerja cari makan karena dia nggak bisa bawa anaknya. Saya lahir di rumah sakit, mama saya aja nggak bisa bayar tuh rumah sakit. Dia harus pinjam uang, bawa anaknya keluar. Terus habis itu kerja mati-matian untuk bayar utangnya. Terus kemudian kerja di tempat orang, anak dititip. Saya sampai dititip di panti asuhan, terus dia bawa, terus dia titip lagi, titip. Makanya saya tuh nggak tahu dekat sama mama saya. Umur 20 tahun. Berarti masih muda, mengandung anak, Umur 21 tahun. suami tidak cocok, stres. Pernah berpikir mau menggugurkan Denny dulu? Ya. 2 bulan atau 3 bulan. Itu apa yang ada di pikiran mama saat itu? Ya, kalau cerita ini sedih ya. Tapi harus dicerita ya. Karena saya kalau cerita pasti saya menangis. Karena ini kan menggalik kisah Iya, lama. Kalau mama mau cerita enggak apa-apa. Gitu. Karena begini ya. tidak usah paksa kalau tidak mau cerita. Karena saya rasa itu papamu orang bagaimana ya? Karena biaya. Makanya saya pikir, tapi kalau saya rasa di sini ya, waktu saya mau kasih jatuh itu, ada tetangga ngomong, jangan, Mei, nanti nih anak cacat. Makanya pada waktu itu saya kan juga belum dekat dengan Tuhan. Dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, Denny mengaku bahwa dirinya bukanlah anak yang baik. Ia melabelkan dirinya sebagai anak yang nakal. Kenakalannya sejak remaja hingga dewasa terbilang parah, seperti terlibat tawuran, ikut berjudi, dan masih banyak lagi yang sangat memilukan dan memalukan ibundanya. Salah satu faktor semua yang terjadi pada dirinya ketika itu karena dirinya yang berlatar anak broken home. Denny menyadari bahwa dirinya bisa keluar dari kenakalan tersebut berkat doa ibundanya. Dalam perjalanannya saya bukan anak yang baik. Saya itu anak yang nakal, kerjanya berantem, tawuran, hobinya judi dan lain-lain ya. Kemudian saya tuh nggak nyangka loh saya bisa berhenti dari banyak hal yang tidak baik. Kalau bukan karena doa mama saya. Mama saya itu sampai dihina-hina sama orang. Waktu saya masih kecil aja dibilang anakmu itu nanti jadi sampah. Berapa banyak air matanya saya tidak lihat. Berapa banyak tiap kali saya ngelihat dia ngejedukin kepalanya di tembok. Dia nggak punya siapa-siapa lagi, Bos. Sebagai orang tua, semua orang tua mau lihat anaknya baik. Iya. Tidak ada satupun orang tua tidak mau lihat anaknya baik. Saya tidak pernah membela anak saya kalau dia salah. Dari kecil sampai besar. Dulu saja waktu kecil dia berkelahi, pulang menangis. Saya bilang, kenapa? Saya dipukul. Pergi baku pukul. Jangan pulang kalau menangis. Kalau tidak mau dipukul, jangan keluar rumah. Saya tidak pernah bela kalau dia salah. Saya tidak pernah seperti orang-orang lain yang bela anak maupun dia salah. Belajar dari kepahitan hidupnya di masa lalu, Denny menyadari bahwa tiada kebahagiaan yang lebih besar dalam hidupnya selain ia bisa mendampingi ibundanya di masa tuanya nanti. Itulah harapan sekaligus mimpi besar Denny di masa datang. Ia berharap, entah dalam kondisi kaya atau miskin, ia ingin berada di sisi ibundanya saat sang ibu sudah tak berdaya di hari tuanya. Aku menunggu saat-saat di mana mamaku butuh aku sebagai orang yang mendampingi masa tuanya, itu aja. Karena aku selalu bilang di dalam doaku, apapun yang terjadi dengan saya di masa depan, mau saya sekaya apapun atau sekurang apapun,
Semoga Tuhan izinkan saya dampingin mama saya di masa tuanya. Itu aja, itu kebahagiaan buat saya, mimpi itu. Mimpi saya itu. Nemenin mamaku, oh iya itu, pasti nomor 1 mimpiku. Orang pengen punya perusahaan besar, saya cuma pengen nemenin mama saya di masa tuanya. Karena uang dan rumah serta bangunan tidak bikin saya bahagia, tapi nemenin mama saya di masa tuanya bikin saya bahagia. Orang berbondong-bondong pengen punya ini punya itu, saya tuh nanya sama diri saya, dan lu gak mau. Saya pernah punya uang banyak usia 24, bermiliar-miliar habis di judi. Saya pernah punya banyak uang lagi, habis itu bangkrut lagi. Tak hanya Denny Sumargo, 3 buah cinta Ahmad Dhani dan Maya Estianty, yaitu Al Ghazali, El Rumi, Dul Zailani juga harus menerima nasib orang tuanya bercerai sewaktu mereka masih kecil, saat Maya Estianty dan Ahmad Dhani resmi bercerai pada tahun 2008. Prahara perceraian mereka ketika itu selain diwarnai perebutan hak asuh anak hingga berlarut-larut sampai ke Mahkamah Agung, juga diselimuti berbagai isu miring seperti adanya KDRT hingga adanya dugaan orang ketiga. Namun dalam asuhan Dhani, ketiga putranya tumbuh menjadi anak-anak pecinta seni dengan membentuk grup band The Laki-Laki. Proses pengadilan itu kan memang tidak ada yang pernah bilang proses itu menjadi cepat ketika ada tuntutan yang lain. Kenapa Krisdayanti dan Anang Hermansyah itu dalam waktu tidak lebih dari sebulan mungkin ya sudah diputus? Karena Krisdayanti tidak mencantumkan tuntutan-tuntutan lain selain hanya cerai saja. Misalnya nuntut soal anak, ya kan? Loh, ya tentunya saya kan juga nggak mau anak diambil Maya kan, misalnya waktu itu tahun 2007 ya kan. Apakah saya salah mempertahankan sikap saya untuk tetap mendidik anak-anak laki-laki saya? Kan juga tidak. Sehingga itu yang membuat proses ini menjadi lama karena Maya banyak tuntutannya. Karena saya yakin banget bahwa anatomi spiritual anak-anak saya, jiwa-jiwa mereka tuh persis banget, hampir duplikat dari jiwa saya sendiri gitu loh. Jadi saya bisa mengerti apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, itu saya bisa mengerti banget. Karena lihat mereka tuh ya lihat saya. Selain itu, Aurel Hermansyah dan Azriel pun mengalami nasib yang sama. Di usia yang masih anak-anak, keduanya harus menerima kenyataan pahit perceraian orang tua mereka, Anang Hermansyah dan Krisdayanti, pada tahun 2009 silam. Saat Krisdayanti lebih memilih pria lain, yaitu Raul Lemos, sebagai pangeran hatinya yang baru, anak-anak diasuh oleh ayah mereka, Anang Hermansyah. Bahkan di awal perceraian, kedekatan Aurel dan Azriel dengan Kadi renggang. Bahkan keduanya sempat tak ingin bertemu Krisdayanti. Namun kondisi itu mencair hingga hubungan anak dan ibu ini pun membaik lagi, bahkan hingga kini. Oh, sudah ada komunikasi sama pengacaranya untuk bisa ketemu, udah boleh. Udah dikasih jalur untuk ketemu boleh. Sudah dibuka pintu pertemuan, sudah ada. Waktu itu kan belum mau, sampai baru minggu kemarin tuh rundingan diajak dikasih penjelasan sama bapaknya sama anaknya. Ya dah mau, besok kita antar, nggak mau, dia maunya ketemu di sini. Pertama kali anaknya nggak mau, tapi lama-lama dibujuk sama anaknya mau. Ya tetap bagaimanapun juga itu kan ibu dari anaknya, darah dagingnya tadi sendiri, tetap pertemuin, nggak ada masalah. Anak perempuan ya pasti lebih dekat sama pipi, jadi gimana pun walaupun kita misalnya kadang suka kayak ada berantem atau apa, pasti nggak bisa, pasti ujung-ujungnya kayak ya udah balik lagi. Kalau sama pipi emang, jadi kalau ditanya sayang atau enggak ya sayang banget lah pasti. Orang dari abis yang dulu pisah itu aku langsung benar-benar yang mungkin aku orang pertama yang tahu dan langsung samperin Pipi ke studio. Udah aku nggak balik lagi udah sama Pipi, karena pas dulu tahu tuh aku masih mikir mungkin Pipi kerja, kok Pipi nggak ada. Terus satu ketika aku datengin Pipi ke studio, Pipi masih nggak mau ngomong. Akhirnya kata Pipi, udah kakak nginep di sini ya. Akhirnya aku nginep, keesokan harinya baru Pipi ngomong kayak udah enggak. Tapi aku orangnya selalu ada di samping Pipi dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau ditanya sayang atau enggak, sayang banget. Aska Corbuzier,
Juga harus menelan pil pahit ketika orang tuanya Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani memutuskan bercerai pada tanggal 31 Januari 2013. Ketika itu, Aska masih berusia 6 tahun dan memutuskan untuk tinggal bersama Deddy. Rumah mereka tidak jauh dari rumah Kalina tinggal, yang memungkinkan Kalina setiap saat mendatangi Aska untuk mencurahkan rasa kasih sayangnya sebagai ibu. Pernikahan Deddy dan Kalina hanya bertahan 8 tahun sebelum memutuskan bercerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Penggugatnya adalah Kalina, tapi harus diingat ini terjadi karena kesepakatan, karena pengadilan membutuhkan nama penggugat. Dan biasanya lebih gampang kalau penggugatnya perempuan, lebih administrasinya lebih gampang. Kalau penggugatnya cowok ribet biasanya. Jadi dibuat penggugatnya perempuan. 3,5 tahun sebenarnya kita, hampir 4 tahun kalau untuk ribut, bukan ribut masalahnya, tapi kita coba dan sampai akhirnya kita memutuskan benar-benar untuk kita berpikir keras ya untuk sampai berpisah itu 1,5 tahun namanya. 1,5 tahun 2 tahun. Jadi kalau Anda tanya proses cerainya mah sudah 1,5 tahun. Kita sudah bersahabat lebih dari 1,5 tahun yang benar. Makanya ketika ngomong begini ya udah memang udah kita udah tidak merasa ini menjadi sebuah masalah besar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.